Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazen Arindias, NIM K43186069 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan endosperm pada spesies Arachis hypogea L. Yang pertama mengenai kacang tanah atau Arachis hypogea. Nah, Arachis hypogea itu sendiri merupakan komoditas kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Kacang tanah kaya akan kandungan lemak, protein, zat besi, vitamin, fosfor, lecitin, kolin, dan kalsium. Kandungan protein biji kacang tanah merupakan parameter yang menentukan kualitas nutrisi biji dan berkorelasi negatif dengan kandungan minyak biji dan presentase oleat. Biji kacang mengandung 40-48% lemak, 25% protein, dan 18% karbohidrat serta vitamin B kompleks, menurut Zulci dan Paut pada tahun 2017. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari endosperm sendiri. Menurut Mulyani tahun 2006, endosperm adalah cadangan makanan untuk embrio. Embrio adalah calon tumbuhan muda. Proses pembentukan endosperm dan embrio meliputi proses fertilisasi atau pembuahan yang dapat terjadi setelah proses polinasi atau penyerbukan. Endosperma adalah jaringan yang diproduksi di dalam biji sebagian besar tanaman berbunga setelah pembuahan. Endosperm sendiri memiliki kromosom yang triploid. Baik, selanjutnya saya akan masuk mengenai penjelasan secara umum tentang proses perkembangan endosperm secara keseluruhan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Menurut Tangan, Rabiger, dan Coltuno tahun 2016, proses perkembangan endosperm secara umum dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu central cell maturation, lalu fertilization, dan endosperm initiation and early development. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai central cell maturation. Bisa kita lihat pada gambar yang A. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu. 3 sel di atas atau simbol A itu merupakan sel antipodal, terus 2 sel di sebelah kiri yang hitam, 2 titik hitam itu merupakan PN, yaitu polar nuklei, terus CC-nya itu central cell, dan bagian bawah itu ada 2 sel sinergi dan 1 sel telur. Sedangkan SN itu nanti adalah secondary nucleus. Nah, pada tahap pematangan central cell ini atau central cell maturation ini terjadi pada female gametophyte atau gametophyte betina. Nah, pembuahan pada gametofit betina itu termasuk pembuahan ganda endosperma. Seperti itu. Jadi nanti dua inti polar atau polar nuklei itu nanti akan bergabung menjadi satu membentuk SN atau secondary nuklei dan akan bermigrasi menuju ke sel telur. Selanjutnya setelah bermigrasi akan masuk ke dalam fase mitotic arrest dan tahap selanjutnya yaitu fertilization. Bisa kita lihat pada gambar B. Di dalam fertilization itu terjadi penetrasi tabung polen pada RS atau reseptif sinergit. Nah, tadi kan sinergitnya itu ada 2, yaitu yang satu, yang sebelah kiri itu RS atau reseptif sinergit, yang sebelah kanan itu PS atau persistent sinergit. Nah, untuk yang RS itu reseptif sinergit ini untuk menerima tabung polen tersebut. Nah, setelah penetrasi dimulai, itu memicu kematian sel. Jadi saat penetrasi itu sel akan pecah dan melepaskan sel sperma, yang mana sel sperma itu secara individu akan berfusi dengan sel telur dan central cell. Di dalam central cell, proliferasi nukleer mulai dengan cepat setelah fertilisasi. Nah, fertilisasi dalam Arachis hypogea itu sendiri efektifnya terjadi 12-18 jam setelah bunga mekar, menurut Ramanta tahun 1987. Nah, terus selanjutnya, pada tahap fertilisasi juga terjadi degenerasi sel antipodal. Bisa dilihat pada bagian atas, 3 sel antipodal itu mereduksi atau menghilang. Terus ada juga fusi sitoplasma pada persisten sinergi. Jadi terjadi juga fusi sitoplasma pada persisten sinergit. Terus setelah terfertilisasi, jadi tipe fertilisasi itu fertilisasi dalam endosperm itu merupakan porogami gitu.
Terus setelah fertilisasi selesai, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu endosperm initiation and early development. Bisa kita lihat pada gambar C. Tadi kan sperma sama sel telurnya itu sudah bergabung, sudah mengalami fusi sel, dan itu membentuk embrio. Nah, embrio itu sendiri nanti sebagai calon tumbuhan baru gitu. Terus sementara tadi juga terjadi fusi sitoplasma dengan persisten sinergit. Nah, di persisten sinergit ini juga bergabung sel sperma yang satu. Nah, itu akan membentuk nuklei-nuklei atau nukleer yang ada yang bintik-bintik hitam itu dan akan mengalami migrasi ke seluruh embrio sac-nya itu. Jadi nanti akan berkembang seperti itu dan mengalami selularisasi, di mana selularisasi ini terjadi penyempurnaan bentuk dari endosperm itu dan pematangannya sehingga nantinya endosperm bisa benar-benar digunakan sebagai cadangan makanan untuk embrio yang ada gitu. Baik, kita akan masuk pada gambar-gambar selanjutnya. Nah, ini gambar selanjutnya itu menurut Periasamy and Sampurnam pada tahun 1984 dalam Oval and Fruit Development in Arachis, utamanya pada Arachis hypogea. Nah, di gambar yang ini bisa kita lihat mengenai penampang melintang dari A, B, C. Nah, intinya itu pada A, B, C itu tahap fertilisasinya. Tahap A itu sebelum fertilisasi, B itu fertilisasi, dan C-nya itu setelah pembelahan pertama. Untuk lebih lengkapnya kan tadi udah dijelaskan di bagian atas, tapi untuk mereview sedikit pada bagian B, itu pertanda adanya fertilisasi itu sudah ada SP di situ. SP itu artinya sperma, yang sperma itu sudah masuk melalui perantara dari PT atau pelentupnya itu. Sedangkan pada gambar yang C itu endosperma sudah memiliki inti sel, namun zigotnya itu belum kelihatan. Terus untuk gambar yang F dan G itu merupakan division cell atau pembelahan sel seperti itu. Terus masuk pada gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini diambil dari jurnalnya Ramanta and Muri tahun 1998 mengenai apa tadi itu? Mengenai kacang tanah. Nah, jadi berdasarkan Ramanta dan Murty tahun 1998 dalam bukunya Botany Journal Indian Council Agricultural New Delhi dari buku, maaf. Nah, ini bisa kita lihat perkembangan pada gambar 3.10 itu megasporogenesis dan perkembangan kantung embrio. Nah, ini intinya dari A sampai F ini merupakan perkembangannya berasal dari sel yang membelah, terus ada pembelahan-pembelahan megasporanya, terus AR-nya itu ada archesporial cell, di ANT-nya itu degenerating antipodal. Dan bisa kita lihat hasilnya pada gambar yang ada di huruf K. Itu ada degenerating antipodal, terus ada sekunder nukleus, ada sinergit sama sel telurnya seperti itu. Lanjut pada gambar berikutnya, itu ada pada tahap fertilisasi pada Arachis hypogea, di mana tahap fertilisasi itu terjadi singami sama triple fusion tadi. Bisa dilihat juga ciri-ciri utamanya itu ada pada degenerated sinergitnya, terus sama sudah ada zigot. Jadi hasil fertilisasinya itu berupa zigot seperti itu. Kita masuk gambar selanjutnya, yaitu gambar 3.12 mengenai perkembangan embrio dan endosperma pada Arachis hypogea. Nah, nantinya embrio dan endospermanya itu akan berkembang beriringan gitu loh. Nah, untuk bisa kita lihat pada gambar F. Pada gambar F itu kantung embrionya itu membulat atau berbentuk globular dengan perkembangan sel endospermanya itu. Tadi kan kalau masuk ke tahap development endosperm itu ada nuclear migration. Nah, itu nukleinya itu ada sekitar 3.000 nuklei yang berkembang di sekitar embrionya itu. Sementara embrio berbentuk membulat seperti itu dan pada akhirnya bisa kita ketahui pada gambar G, embrionya itu berbentuk dicotyledonous atau hampir menyerupai keping dua. Nantinya kan
merupakan tumbuhan dikotil dan masih ada sisa dari selular endosperm sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya itu. Untuk gambar terakhir bisa kita lihat di sini pada gambar 3.14. Nah, 3.14 ini merupakan spesies lain dari Arachis ibogea, yaitu tadi apa? Namanya itu Arachis hagenbecki. Jadi dari fase-fasenya itu sudah ya sesuai lah antara Arachis hagenbecki sama Arachis ibogea itu. Bisa dilihat perkembangannya, ada archaeosporium selnya, terus bisa dilihat endoteliumnya juga seperti itu. Namun di sini untuk spesies Arachis hagenbecki ini merupakan benih yang steril. Mengapa? Karena fertilisasinya itu terjadi lebih lambat pada spesies ini. Sejak fusi jantan dan fusi antara sperma dan sel telur itu, penggabungannya itu prosesnya itu lambat, dan kedua inti tersebut terdeteksi gimana ya, maksudnya itu kayak susah gitu loh disatukan itu, dan nanti kalau sudah disatukan itu lebih lama waktunya itu untuk pembuahannya, yaitu 6-48 jam. Terus jumlah inti endosperma bebas banyak yang kurang dari maksudnya itu terlalu selisihnya itu banyak itu loh antara Arachis hagenbecki dan Arachis ibogea. Terus pada benih spesies steril Arachis hagenbecki ini juga membahayakan karena endosperma primer hanya membelah satu kali. Setelah itu inti dari dua anaknya itu terdegenerasi atau menghilang. Sementara endoteliumnya itu menjadi hiperplastik dan menghancurkan kantung embrio. Seperti itu. Baik, ini ada tambahan gambar dari kacang tanah sendiri. Ini adalah buah kacang tanah. Di dalamnya ada biji, terus kulitnya itu ada beberapa lapisan seperti itu. Bisa dilihat ada perikarp, exokarp, mesokarp, sama endokarp. Terus pada bijinya itu juga ada kotiledon, terus dilapisi testa juga. Dan itu kandungan-kandungannya tadi sudah dijelaskan di awal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.